Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Kembali kita lanjutkan kajian kita bersama, sharing kita bersama terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmunya, kebaikan dan agama ini kepada para sahabatnya dengan berbagai macam metode pengajaran yang mulia. Kali ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang nyata ketika beliau memberikan pengajaran. Dan contoh yang nyata ini memiliki dua macam karakter. Yang pertama adalah beliau melakukannya secara terus-menerus dengan penuh kesadaran tanpa kemudian membuat statement khusus terkait dengan pelajaran-pelajaran ataupun perbuatan-perbuatan beliau. Kemudian karakter yang kedua adalah beliau mengawalinya dengan pembicaraan, dengan sebuah khutbah, dengan sebuah arahan, kemudian beliau melakukan contoh real atau nyatanya. Sehingga ini adalah merupakan pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan contoh nyata dilakukan secara langsung, secara nyata oleh pengajarnya. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang mulia, karena di dalam sirah nabawiyah dan di dalam buku-buku ilmiah yang kita dapatkan, beliau adalah merupakan seorang pengajar yang efektif, di mana materi-materi pengajaran beliau itu bukan hanya sekedar teori, tetapi dipraktekkan oleh beliau sendiri secara konsisten, dan kemudian itu membekas kepada para sahabatnya, para murid-muridnya, dan orang-orang yang memahaminya setelahnya. Misalkan beliau berzikir, maka kita dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas dari zikir-zikir ini sepanjang hidupnya setelah beliau diutus. Minimal para sahabat setiap hari itu melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir, kemudian memberikan perhatian yang besar dalam menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Beliau sangat dermawan, beliau sangat baik kepada keluarganya, beliau selalu memenuhi janjinya, beliau lebih mementingkan orang lain, beliau zuhud, beliau tawadhu, beliau perhatian terhadap dakwah dan penyebaran Islam ini. Beliau ikut serta dalam pembangunan masjid, beliau ikut serta di dalam berjihad, beliau bahkan mengikuti proses penggalian parit di perang Khandaq yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kemudian beliau pun turut serta merasakan kelaparan, kepayahan yang diderita oleh umumnya masyarakat ketika hal itu terjadi. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Zainab adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayah Umamah ini bernama Abul As bin Rabi'ah bin Abdus Syams. Ketika sujud, beliau meletakkan anak kecil ini, yang perempuan ini, dan ketika berdiri beliau menggendongnya kembali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam idza hamala jariyah saghirah ala unuqihi fis shalah. Maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mencontohkan ketika di dalam masyarakat itu ada persepsi negatif terhadap anak perempuan, maka beliau justru memuliakan anak perempuan ini, bahkan menggendongnya di dalam sholat, yang itu adalah merupakan ibadah yang sangat sakral sekali. Terkait hal ini, Al-Alamah Al-Faqihani berkata, dengan menggendong Umamah ketika sholat, seolah-olah Nabi ingin menolak opini publik Arab saat itu yang membenci anak perempuan dan enggan menggendong mereka. Nabi sengaja menyelisihi mereka, dan dalam hal itu beliau lakukan ketika sholat. Tujuannya agar lebih dapat mencegah mereka dari kebiasaan tersebut. Sebab ada kalanya sebuah perbuatan lebih mampu menjelaskan daripada ucapan. Dinukil dari Fathul Bari.
Kemudian beliau pun juga menegaskan penjelasan pelajarannya dengan perbuatan. Rasulullah mencontohkan tata cara berwudu setelah beliau memerintahkan. Beliau kemudian berdiri di atas mimbar dan kemudian mencontohkan praktek salat. Beliau pun kemudian mencontohkan bagaimana cara bertayamum, bagaimana melempar jumrah dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ketika Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, beliau berkata, seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seraya berkata, sesungguhnya aku sedang junub, namun aku tidak mendapatkan air. Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab, tidaklah engkau ingat ketika kita berdua sedang dalam perjalanan, ketika itu engkau memilih untuk menunda sholat, sedangkan aku berguling-gulingan. Maksudnya membalik-balik badannya di tanah, lalu sholat. Setelah itu aku menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, cukuplah bagimu melakukan seperti contoh berikut. Nabi kemudian menepuk kedua tangan beliau ke tanah, lalu meniup keduanya. Kemudian beliau mengusapkan wajahnya dengan kedua telapak tangan itu, lalu mengusap tiap-tiap telapak tangan tersebut. Rawahul Bukhari di dalam kitab At-Tayammum. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW langsung mencontohkan bagaimana bertayamum. Maka kesimpulannya, Rasulullah SAW yang mulia memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dengan perbuatan dalam dua kategori bentuk. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi ini adalah merupakan perbuatan sehari-hari, baik itu disengaja untuk diperlihatkan maupun ini memang kebiasaan Nabi Muhammad SAW atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keteladanan dari pengajaran atau materi beliau. Kemudian beliau pun juga secara sengaja, ini kategori yang kedua, mencontohkan langsung ketika beliau memberikan pengajaran. Ketika beliau mencontohkan tentang sholat, maka beliau kemudian mempraktekkan sholat di depan para sahabat dan kemudian para sahabat melihatnya. Termasuk ibadah haji, termasuk kemudian bagaimana silaturahim, bagaimana berakhlak mulia dan lain sebagainya, beliau mencontohkan langsung. Maka inilah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengajaran dengan keteladanan itu sungguh amat sangat efektif. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang pantas kita praktekkan hari ini, di mana hari ini sungguh keteladanan ini adalah merupakan barang yang susah dicari. Maka berbahagialah, maka bergembiralah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan generasi kita hari ini lebih banyak mendapatkan keteladanan dari para orang tuanya, dari para gurunya, dari para pengajarnya, dari para murabinya, sehingga pelajaran-pelajaran itu baik terkait dengan ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, ilmu akhirat, ilmu agama, mendapatkan bekas yang lebih mendalam. Demikian, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.